Apa benar Gen Z itu nggak bisa sukses di bisnis? Menurut kamu gimana? Oke, let's talk about it. Halo CEO, selamat datang di CEO Business Online Podcast yang bakal ngajak kamu ngebedah berbagai tren terbaru di dunia bisnis online yang super seru. Nah, hari ini kita akan ngomongin mengenai dunia bisnis Gen Z. Dunia bisnis Gen Z. Yes, tahu dong Gen Z ya? Tahu Gen Z? By the way, buat yang nggak tahu Gen Z itu adalah mulainya umur berapa ya? Belasan tahun ya? Belasan tahun sampai 20. Dari tahun kelahiran ya tahunnya itu. Tahun ya? kelahiran ya? Kelahirannya segini guys. Coba dicek itu tahun kelahiran berapa? Pokoknya kayaknya paling tua 27 sekarang Gen Z. Usianya dia. Oke. Ya kan, tapi turun ke bawahnya itu belasan Bisa tahun, belasan tahun ya. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah baru lulus kuliah ya kan, atau baru lulus SMA, nyari kerja ya kan. Tapi ada juga yang udah mulai Bisnis punya Kamu sendiri. pernah ada deal bisnis dengan Gen Z gak? Dengan Gen Z? Pernah ya kan. Sekarang ini? Sekarang enggak. Dulu? Dulu pernah. Oh. Ya, dulu pernah. Dan ya sedikit sedikit unik ya maksud gue. Karena gini ya, menurut gue Gen Z ini kan anak-anak remaja ya. Rata-rata tuh masih idealis, ya kan? Maunya begini gitu ya. Oke. Harus begini. Jadi terus kemudian ambisinya gede banget gitu ya. Which is good. Ya, which is good. Okay. Ya. But the problem is ya kan, kadang-kadang ngimpi boleh, cuma kan lu mesti bangun anak tangga untuk mencapai mimpinya gitu kan ya. Nah, itu yang banyak terjadi kalau menurut gua di dunia dunia bisnis ya. Bisnis buat para Gen Z ya. Tapi Iya. aku nggak bisa nyalain juga kenapa? Karena Gen Z ini dapat exposure informasi yang beda sama kita dulu. Zaman kita dulu itu kita sadar nggak sadar ya, kita terpangkas dreamnya kita dengan ya nasihat-nasihat orang tua yang sebenarnya baik ya. Hati-hati kalau bisnis, jangan terlalu gampang terbuka sama orang dan seterusnya lah ya. Bisnis itu harus di-prepare dan seterusnya. Tapi kan anak Gen Z sekarang tuh ngelihat banyak konten lah ya, orang kaya itu kayak gini ya. Mereka bisa kaya dari kripto, bisa kaya dari ini itu gitu ya. Yeah. Jadi dia ada keinginan yang kuat untuk sukses. Ini anak muda aja bisa kok. Iya. Di zaman kita dulu sukses tuh orang tua-tua loh. Betul. Sadar nggak? Betul. Di zaman kita masih muda, yang dianggap sukses tuh ya yang sudah 40 tahun, 50 tahun ke atas. Betul. Contoh orang sukses yang usia 20 tahun di zamanku itu sedikit. Nah itu kenapa mungkin ambisi mereka yang sekarang ini, anak-anak Gen Z yang sekarang ini, itu gede. Sebenarnya itu bagus kok, menurutku ya bagus ya, karena aku nggak ngalamin itu. Karena dulu aku merasa agak jauh gitu ya, kalau aku sukses nanti kalau aku umur sekian. Bagus, tapi banyak nggak bagusnya. Apa jeleknya? Menurut gue, kalau bisnisnya itu karbitan, boleh ngomong karbitan ya. Karena gini ya, rata-rata anak Gen Z ya, terutama yang mulai bisnis ya, itu pasti nggak punya modal sendiri, bener gak? Ya kan, itu pasti dimodalin lah sama orang tuanya. Ya Awalnya, kan? oke. Awalnya pasti kan. Dan karena mereka ambisinya tinggi, kadang-kadang mereka tuh reckless ya. Reckless tuh maksudnya lebih berani ngambil resiko yang gede. Ya, contoh kayak kripto. It's fueled a lot by Gen Z. Kalau kamu Ya kan? ambil contohnya kripto, oke, aku setuju. Tapi kan banyak nih Gen Z yang sukses dari bisnis kecil-kecilan dulu, ya kan? Oke. Dari bisnis kecil-kecilan, lu tahu ada orang jualan voucher game, Yes. game online, Yes. dia bisa dapat duit, dapat cuan banyak, dikumpulin akhirnya dia bisa bisnis yang lebih gede lagi. Ada yang seperti itu. Iya, ada. Di zaman sekarang itu kan bisa jadi kayak gitu loh. Ada yang Gen Z misalnya dia dari awalnya dia freelance. Dia terima jasa-jasa editor, uangnya tambah banyak terus dia bisnis. Jadi artinya tidak semua Gen Z dapatnya dari mami papinya loh. Iya, tapi bisa mungkin dihitung sama jari kalau menurut gua. Berapa sih? Berapa Kayaknya ini banyak ada sesuatu dengan Gen Z dengan Pak Michael ini ya. Oh, no. I'm just saying aja. Guys. I'm just saying aja. Ya, gue coba ngomong aja ya kan. Gue bukannya gini ya. Gue bukan in particular ngomong Gen Z. Apa yang dari Gen Z yang paling kamu tidak cocok? Bukan tidak cocok ya. Maksud gue gini ya. Kadang-kadang kurang lah. Apa sesuatu namanya anak muda ya. Anak muda gini. Pertama ya. Kalau lu berhasil, ya kan. Misalnya lu berhasil dan lu sukses dengan cepat. Nomor satu, lu pasti gaya OKB, ya kan? Oke. Sombong, ya kan, melecehkan orang lain, kadang-kadang ngerasa wah dunia milik lu, ya kan,
It happens a lot. Not only Gen Z, ya kan? Ya. Gen X, Gen Y juga Ya. pernah seperti itu. Apalagi kalau misalnya dapat duit lotre, ya kan? That's what Ya happens. artinya bukan karena Gen Z atau bukan Gen Z, itu orang pertama kaya aja gitu loh. Iya benar. Cuma apalagi anak muda, maksud gua, anak muda itu ambisinya kan tinggi, ya Iya. kan? Dapat duit segini langsung beli apa gitu kan ya, dan pamer gitu kan. Kita lihatlah banyak guys, oke, banyak influencer-influencer yang muda, modelnya seperti itu. Gua nggak against that ya kan. Itu hak-hak mereka, duit-duitnya dia, ya kan. Oke. Tapi yang jelek menurut gua, dia menginfluence anak-anak muda lain mikir bahwa, hey, kalau gue punya banyak duit, this is what am I supposed to do, gitu kan ya. Dan ini guys, gini ya. Jadi ini gue Gini. Nah. Aku ada sedikit irisan sepakat sama kamu dari sisi apa? Ini budaya flexing. ya. Oke, kita ngomong ke situ ya. Budaya flexing di zaman kita dulu, Gen X, Gen Y, ya, itu pamali. Tahu nggak sih? Jadi kayak Tahu. ngapain sih kalau lu kayak gitu loh ya. Bisa orang tua kita yang negur kita, tapi sekarang flexing itu jadi banyak orang sudah paham bahwa flexing itu kayak jadi apa ya? Senjata marketing aja. Yes. It's just marketing tools gitu loh. Ngerti nggak sih? Contoh ya, ini nanti bakal diserbu nggak tahu ya. Willy Salim. Yes. Ngerti nggak? Aku udah heran, ini dia kan ceritanya nih ya, Yes, ceritanya memang dia nggak punya modal dari awal, terus dia dapat dari endorse, dipakai buat semuanya, buat kontennya dia. Itu aku agak tidak 100%. tidak percaya 100% gitu ya. Mungkin dia modalin itu, which is sebenarnya kalaupun lu modalin pun nggak apa-apa gitu loh. Itu strategi yang smart menurutku ya. Ya. Dan mungkin dia cuma berusaha stay di satu karakternya dia, bahwa dia memang dari situ, ya sudah di interview dimanapun dia akan stay ngomong kayak gitu. Tapi aku personally aku ngelihat kayaknya enggak deh sampai seperti itu. Tapi kalau fanboynya dia pasti memang dari dulu kayak gitu, dia dari nol nggak punya apa-apa. Tapi ya berdasarkan experience kita nih, kalau ngelihat seperti itu kayaknya too good to be true ya. Jadi benar-benar dari nol terus dia berani ngeborong satu supermarket. Tapi kalau strategi marketingnya itu goals-nya diukur dari penambahan jumlah viewers, itu berhasil. Nah itu aja sih yang aku kadang kurang oke. Mungkin karena culture ya kali ya, kita dididik sama budaya kita dulu nggak ada flexing jarang banget gitu ya. Jarang lah terlalu banyak pamer atau gimana gitu ya. Karena apa ya, buat apa sih gitu ya. Dan kebanyakan juga kalau yang orang-orang lama gitu banyak duit ya diem-diem aja gitu kan, nggak terlalu flexing. Kecuali tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya itu sebagai satu jembatan untuk dia dalam membuat sebuah konten atau membuat sebuah bisnis, dia harus flexing dulu, tapi sebenarnya dia nggak jadi satu karakternya dia. Kamu oke nggak? Menurut gue cuma strategi marketing aja. Menurut gue susah. Iya, untuk bisa, kecuali lu aktor atau artis yang 24 jam, which is nggak mungkin, bener nggak? Ya kan? Karena lu akan ketemu sama orang di luar, you have to stay on your character. If it's not you, it's very very hard. Dan gua acungi jempol kalau ada orang seperti itu. Dan kebanyakan orang yang flexing apa, memang pada dasarnya emang udah suka kayak gitu, gitu loh maksudnya. Emang pengen muncul. Dan kebanyakan kayak gini, makanya gua ngomong itu adalah Gen Z. Kenapa? Ya karena kalau umur segitu, ya kan, dia nggak terlalu banyak tanggung jawab. Uangnya masuk gampang, keluar juga gampang. Ya. Kalau masuknya susah, keluarnya susah gitu kan. Oke, itu bisa dari satu sisi itu ya. Tapi kan Gen Z punya banyak hal ya. Contoh sekarang skill. Kita bisa skill ya. Tadi itu bahas masalah habitnya dia sering flexing misalnya sebagian ya, sebagian, nanti jangan semua, nanti dibully saya ya. Sebagian ya. Tapi sebagiannya kayaknya banyak yang sukses. Nah, kalau masalah skill, aku merasa Gen Z itu skillnya bagus. Kenapa? Aku masih pakai patokannya si ini loh, siapa? Jack Ma. Ya. Di usiaku sekarang itu sudah prepare untuk membuat bisnis, dan bisnisnya harus hand over ke anak yang lebih muda. Kenapa? Karena anak lebih muda lebih ngikutin tren, kemampuan, cara berpikirnya dia juga lebih oke ya. Nah, menurutku dengan Gen Z yang sekarang itu kualitasnya beda dengan zamanku waktu masih SMA atau kuliah. Anak Gen Z sekarang itu pengetahuan, knowledge-nya bagus, skill-nya oke, ya. Ini kita ngomong yang bisnis ya, kita berbicara bisnis ya. Dan menurut itu bagus. Dalam skill memang bagus, mungkin mereka lebih tahu dan akses lebih banyak teknologi dan lain sebagainya. Tapi menurut gua kebanyakan ya, I'm not saying everybody, but kebanyakan kalau dia punya
dia punya family-nya itu cukup baik dan itu ya. Biasanya mentalnya itu kurang tahan banting. Ini kita bicara mental nih ya. Ah. Skill kamu tidak meragukan, skillnya bagus. Tidak meragukan. Oke. Mungkin better even ya. Kita ngomong mental ya. Ya. Oke. Apa yang bikin kamu bilang mentalnya kurang? Tapi ini nggak cuma dia sih. Banyak orang bilang Gen Z mentalnya kurang tough, gak kayak zaman-zaman generasi sebelumnya. Jadi yang paling gampang ya, kalau mungkin kamu pernah lihat orang daftar kerja aja, very simple, ya kan? Tahu nggak? Udah lulus, kita Zoom meeting lulus, datang lulus. Ini curhat ya guys. Datang lulus, ya kan? Begitu hari hanya nggak datang. Nggak datang. Ya kan? Atau tapi kan zaman dulu juga banyak yang kayak gitu. Nggak cuma Gen Z yang sekarang. Karena mungkin dulu menghargai kali ya. Ketika dipanggil interview itu kayak udah ini harus datang gitu ya. Iya, udah pasti. Karena udah opportunity-nya dulu sama sekarang beda kali. Kalau so. Dulu itu opportunity itu sedikit, merasanya sedikit. Iya, gitu loh. Iya, kalau sekarang opportunity everywhere gitu loh. Jadi orang itu banyak peluang kok. Jadi kadang-kadang dia bisa jadi melepas suatu opportunity terlalu gampang. Bisa jadi. Dan mungkin juga apa ya? Contoh kayak gini ya. Zaman dulu nih mau nonton film itu ke penyewaan video ya. Dapat 1-2 video pulang happy banget. Pasti ditonton, bener nggak? Pasti ditonton. Sekarang ada yang namanya fenomena di mana ketika lagi mau makan, milih film mau ditonton di Netflix, nggak ketemu. Apa hubungannya dengan Gen Z, bro? Hubungannya maksudnya mirip kayak Gen Z yang terlalu banyak peluang. Oke, dia bisa ngelihat ini banyak pilihan, terlalu banyak pilihan, dia jadi bingung nggak bisa milih. Nanti kan? Dan begitu dapat pilihan dia ya kadang-kadang ini kayaknya kurang ini dia acu bebe gitu kan. Dia nggak bisa appreciate, nggak bisa commit ke dalam satu hal. Padahal untuk bisa sukses in anything, not only in business, even in kerjaan, even in romance, in anything, lu mesti konsisten. Lu mesti commit di satu hal tersebut. Oke, komitmen itu menarik sih ya. Komitmen menurut gua. Banyak Gen Z yang komitmennya tidak sekuat kalau zaman-zaman atau mungkin komitmen mereka ke hal yang berbeda. Bisa jadi. Contoh, ada orang Gen Z komit di mana? Main game. Oh iya, kalau itu komit mereka. Komit. Artinya kan nggak valid dong. Hipotesamu bilang bahwa Gen Z nggak komit, dia main game bisa komit. Iya, komitnya. Makanya gini maksud gue ya. Atau mungkin mereka gini. Di era sekarang itu, ini aku dengar banyak kerja itu harus fun. Ngerti nggak? Yeah. Unsur fun itu kayak dijadikan salah satu kriteria yang harus ada di bisnis atau kerjaannya dia. Yeah. Begitu nggak ada fun atau kurang funnya, dia mulai nggak komit tadi. Ngerti nggak? Yeah. Jadi anything ya, dia funnya apa? Ada yang suka game, ada yang suka ngobrol sama orang, macam-macam. Yeah. Ketika dia kerja di satu tempat yang funnya hilang, dia jadi nggak komit. Gue setuju bahwa kerja itu harus ada sedikit funnya. You have to like the job that you do. Ya. Tapi if you become a business person, you become a CEO. Ya. If you become professional, the fun is gone. The fun is gone. Ya. Nggak ada yang namanya work-life balance is bullshit. Is bullshit. Gue kasih tahu. Nggak ada, ya kan? Coba lu buka bisnis, ya kan? Lu buka restoran, lu buka warung, ya kan? Lu kalau nggak mikir 24 jam tentang gimana supaya toko lu rame, supaya bisnis lu rame, ya kan? Itu berarti lu nggak doing your business properly. Ini aku bilang sama anakku kan Albi suka bola, ya kan? Terus kadang suka badminton, gitu ya. Ini obrolan aku sama istriku, aku bilang. Istriku berpikirnya seolah-olah ketika nanti dia jadi profesional player atau apa gitu ya. Wah ini enak bakal ini gitu ya. Aku bilang loh enggak loh. Begitu kamu masuk profesional, funnya hilang bro. Yes. Bahkan pemain badminton dia main bola. Pemain bola main badminton. Karena dia cari fun ke tempat yang lain. Betul. Nah ini yang kalau nggak disadari sama Gen Z, dia cari dulu fun. Sekarang kok nggak fun, aku ganti lagi. Nggak akan ketemu. Kalau kamu profesional, kamu pasti akan kepentok dengan ya itu tadi, ya funnya jadi hilang. Iya, komitmen ini penting ya guys ya. Bahkan menurut gua ini yang salah ini Amerika. Kenapa? Serius, bener. Amerika ini selalu ngomong ya kan, freedom apa semuanya mesti gini. Lu tau budaya fun di kerja itu dari mana? Startup.
Ya kan? Oke, setuju. Sangat memanjakan, royal. Kenapa? Mereka dapat duit gampang waktu itu, diinjek terus ya kan. Nggak make profit, diinjek. Duitnya di apa? Dihambur-hamburin ya kan. Buat ini, bikin tempat apa macem-macem ya kan. Karyawan dimanjain. Tempat kerja yang paling difavoritkan dulu Google. Ya kan. Terus ada prosotannya di tempat kerja. Pokoknya gila lah, semuanya ada gitu. Tapi hasilnya ya kan, nggak bagus semua, kan Google? Nggak semuanya berhasil. Kalau ya tapi Google kan bagus. Iya, Google berhasil, tapi ada banyak juga proyek mereka nggak berhasil loh, jangan salah. Yang dipecat sekarang ada banyak sekali loh dari tech industry, ya kan? Ini lagi tech winter sekarang, ya. Artinya ada budaya yang berubah nggak nantinya bakalan? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi menurut gua, ya kan, lu mau sukses, lu nggak bisa having fun. Fun itu small part, tapi kerja itu lebih big part gitu. Sacrifice itu lebih banyak gitu ya, dibandingkan dengan itu. Ya. Jadi kenapa gue ngomong Amerika ya? Lu lihat ya, angka perceraian di Amerika tuh paling tinggi. Oke, ini kemana ini nanti larinya nih? Oke, apa hubungannya dengan Gen Z ya? Apa hubungannya dengan komitmen? Orang Amerika itu, ya kan, terpengaruh dari film-film Hollywood dan lain sebagainya. Which is influencer juga sama, ya kan? Ntar gue balik ke influencer. Tapi intinya gini ya, orang itu mikir kalau married itu, ya, itu harus selalu, wah, loving each other, ya kan? Pokoknya semuanya tuh kayak apa sesudah kayak film Disney tuh ya kan, pangeran dapat putrinya terus happily ever after, betul kan? Kata kuncinya itu happily ever after dari Disney itu kan ya. Tapi pada kenyataan kan nggak kayak gitu, ya kan? Makanya begitu cintanya itu hilang, ya kan? Mereka ngerasa udah nggak fun lagi, dia cerai. Dia ganti lagi, cerai lagi, ganti lagi. Oke, terus hubungannya sama Gen Z? Hubungannya begini ya. Jadi kalau misalnya di Gen Z, ya kan, apa yang mereka lihat sekarang terinfluence dari mana? Terinfluence dari orang-orang di YouTube, dari TikTok, ngomong, oh kalau gue banyak duit begini, kalau gue bisnis gini. Dia taunya tuh kalau misalnya orang udah banyak duit dan bisnisnya doang. Tapi dia nggak tahu di belakang kerjanya setengah mati, ya kan? Dia nggak tahu gimana cara cari duitnya dan gimana cara maintainnya. Jadi ada banyak juga Gen Z kayak gini ya. Mereka jago cari duit. Serius nih, jago cari duit. No problem cari duit, ya kan? Bisa duit dari manapun, ya kan? Main ini, main itu. Tapi the problem is they cannot save money. That's become a problem, ya kan? Karena duitnya masuknya banyak, kalau keluarnya juga banyak. Nah ini bahaya. Roda perputaran ekonomi jadi bagus kok. Gitu. Dulu kita saving, Indonesia nggak berkembang. Sekarang orang pada beli sepatu, beli mobil, beli macam-macam. Indonesia bagus. Iya, oke. Berarti thank you for everybody that's spending money for the economy, oke. I like it. Kok ngomong Gen Z sampai kemana-mana gini ya. Tapi intinya gini ya. Apakah Gen Z bisa sukses di dunia bisnis? Bisa aja bisa sih. Banget sih. Kalau itu sebenarnya pertanyaannya jawabannya gampang, pasti bisa. Anybody can be successful, ya kan? Tapi masalahnya adalah berapa banyak dari Gen Z ini bisa successful dengan misalnya dengan mentalitas yang seperti itu. Ya kan? Itu yang sangat disayangkan menurut saya. Dan kenapa bisa mentalitasnya seperti itu? Karena mungkin terpengaruh dari influencer-influencer yang selalu pamer-pamer, flexing dan lain sebagainya. Menurut gue, ya kan, I could be wrong, ya kan. Tapi let me know in the comment ya. Please jangan serang gue ya. Oke, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari awal tadi, intinya sebenarnya kalau masalah skill kita sepakat ya, Gen Z itu punya skill yang bagus. Karena di zaman kita dulu, skill itu baru kita asah ketika sudah kuliah. Sedangkan sekarang anak Gen Z itu mulai dari SMP, SMA itu sudah mulai bisa ngasah skillnya. Jadi no problem banget ya. Terus knowledge juga bagus ya. Paling garis bawahnya tadi apa? Bahwa hati-hati dengan attitude, hati-hati dengan mentalitinya. Jadi kalau kalian bisa ngalahin itu, mestinya kalian bisa jauh lebih sukses daripada Gen X dan seterusnya yang ke atas. Oke?